perusahaan tersebut mau menggaji dengan gaji yang lebih tinggi. Nah, berarti kamu punya nilai jual yang tinggi. Berarti kamu adalah aset gitu. Ya kan? Kebalikannya, kalau kamu nggak laku di mana-mana, ya kan? Kamu ngelamar kemana-mana nggak dapat. Kalau ada juga ditawar gajinya yang lebih rendah, kamu bukan aset, kamu beban. Wow. Banyak pemilik bisnis bilang, tim saya belum bisa jalan sendiri, semuanya tergantung saya. Tapi pertanyaannya, apakah tim itu sedang jadi aset yang menggerakkan bisnis atau malah justru jadi beban yang memperlambat? Hari ini kita akan kupas tuntas bersama Coach Aditya. Gimana sih caranya membangun tim yang agile, tangguh, dan bisa diandalkan? Nah, langsung aja kita sambut Coach Aditya. Halo Coach. Halo. Ya. Apa kabar nih Coach? Baik. Nah, ketemu lagi nih sama saya. Boleh. Iya Coach, apa sih indikator bahwa sebuah tim itu udah jadi aset buat bisnisnya, bukan lagi jadi beban yang menyedot waktu dan energi ownernya? Ini kalau saya ringkas adalah tim yang sebagai aset dan sebagai beban kali ya. Iya, betul. Gitu. Jadi saya mengumpamakan seperti halnya aset bisnis yang apresiatif yang lainnya gitu ya. Aset bisnis apresiatif yang itu artinya misalnya properti. Ya, properti itu kan berarti properti bangunan, tanah yang memang nilai jualnya selalu meningkat. Ya, itu aset bisnis yang utama. Aset bisnis yang dikatakan apresiatif juga misalnya contohnya merek dagang. Gitu ya, merek dagang. Artinya misalnya suatu perusahaan sebetulnya dia dari sisi fisiknya ya biasa aja, kecil, jumlah karyawannya biasa gitu ya. Cuman nilai merek dagangnya tuh nilainya gede banget. Jadi kalau misalnya dibeli oleh perusahaan lain mahal gitu ya. Nah, itu karena dia nilai dagangnya itu sudah menjadi aset artinya gitu ya. Yang nilai jualnya terus meningkat. Nah, contoh yang lain misalnya produk atau jasa yang sudah dipatenkan. Itu juga punya nilai jual yang terus meningkat gitu ya. Nah, jadi kalau begitu saya umpamakan tim juga punya nilai jual gitu ya. Kita semua nih ya, Anda Diana gitu ya, harusnya punya nilai jual. Gitu ya, nilai jual. Artinya nilai jualnya dari mana diukurnya? Ya kalau gajinya terus meningkat gitu ya. Kalau misalnya kamu kalau melamar di tempat lain, perusahaan tersebut mau menggaji dengan gaji yang lebih tinggi. Nah, berarti kamu punya nilai jual yang tinggi. Berarti kamu adalah aset gitu. Ya kan? Kebalikannya, kalau kamu nggak laku di mana-mana, ya kan? Kamu ngelamar kemana-mana nggak dapat. Kalau ada juga ditawar gajinya yang lebih rendah, kamu bukan aset, kamu beban. Gitu. Jadi bisa disamakan seperti itu sih, gitu ya. Jadi kalau gitu karyawan yang seperti apa yang punya aset, yang dianggap aset gitu ya, yang punya nilai jual tinggi? Yang pertama, ya karena dia punya keahlian, skill, kompetensi yang memang relevan dan unik gitu ya, dan khusus yang sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini dan terus mau berkembang gitu ya. Kan ada tuh karyawan yang mungkin udah lama keahliannya yang keahlian lama, padahal sekarang era disrupsi ini mungkin teknologi berubah gitu kan. Dia harusnya kan mau mengganti atau mengimprove skillnya, kompetensinya, tapi karena enggak juga akhirnya kan punah, dia nggak dibutuhin lagi, malah jadi beban, menjadi beban perusahaan kalau ditetos di situ kan. Ya, mau dikasih kerjaan apa, orang udah kerjaan yang kemarin udah nggak kepake lagi, udah nggak dibutuhkan lagi gitu kan. Ada kerjaan yang baru nih gitu. Misalnya yang awalnya dia sebagai admin biasa gitu ya, admin clerical, resepsionis, tapi ternyata dia mau belajar AI gitu ya, contoh ya, belajar AI, ChatGPT, sampai AI yang lebih spesifik, misalnya tentang desain, tentang video gitu ya. Kemudian ternyata pada saat yang bersamaan perusahaan tersebut memang butuh gitu ya, peran-peran yang memiliki keahlian dalam AI itu gitu ya. Kalau perusahaan bisa ngelihat bahwa resepsionis gue ini ternyata punya skill yang unik nih ya, ternyata dibutuhkan sekarang, akhirnya dia bisa dipromosikan naik. Ya, padahal sekarang resepsionis mungkin udah nggak perlu yang manusia lagi, sudah digantikan AI. Jadi kalau dia nggak punya keahlian lain, dia punah karena bisa digantikan dengan AI, ya kan, sebagai resepsionis misalnya kan, yang nggak perlu dikasih makan gitu ya, murah gitu kan. Akhirnya dia kalau bagus skillnya, memiliki kemampuan skill yang baru,
dia bisa dipindahkan ke atau dipromosikan ke posisi yang lebih relevan. Jadi dia punya nilai jual. Dan dia kalau ramal di perusahaan lain, ya skill AI-nya itu, ya skill mengoperasikan AI ya dalam hal ini, ya laku gitu kan. Nah gitu, itu berarti dia punya skill yang unik dan terus relevan dan dia mau berkembang terus. Nah, yang kedua adalah karyawan yang memang sudah memberikan kontribusi secara finansial kepada perusahaan. Contohnya tuh Coach. Ya, kalau yang simpel kan sales ya. Sales itu kontribusi finansial kan, dia bisa mendatangkan penjualan, klien segala macam. Tapi dalam hal ini bukan hanya dia mampu berkontribusi finansial secara direct ya, secara langsung. Secara tidak langsung juga bisa. Orang-orang yang di belakang layar, orang-orang yang di belakang meja yang bukan sebagai sales, tapi dia juga punya kontribusi finansial secara tidak langsung, itu juga punya nilai tambah juga. Yang kerja di pabrik, yang kerja di produksi gitu ya, bagian supporting IT, tapi dia bisa membantu mengefisiensikan misalnya gitu ya, bisa membantu mengefisiensikan bisnis proses sehingga bisa mengurangi biaya. Kalau mengurangi biaya kan juga membantu finansial juga kan, gitu. Contoh gitu. Ya, jadi kalau selain dia punya skill yang unik yang dibutuhkan, relevan, dia juga punya kontribusi finansial baik direct maupun indirect. Yang ketiga ya kalau dia punya prestasi yang bisa memiliki nilai jual di luar gitu ya. Contoh dia mendapatkan penghargaan di industrinya gitu ya, penghargaan sebagai product developer inovator yang ini gitu ya, yang dapat awards gitu ya, awards sebagai inovator lah di bidang IT lah, inovator di bidang service excellent lah, macam-macam gitu. Nah itu kan nilai jual juga buat si karyawannya ya. Bisa dia bajak oleh perusahaan dengan nilai yang tinggi gitu. Itu sebagai aset tuh. Kalau misalnya karyawan yang udah lama nih Coach kerja ya 7 tahun atau di atas 5 tahun lah, itu pandangan perusahaan tuh memandang dia aset atau beban nih Coach? Makanya itu tergantung apakah dia punya 3 ciri-ciri ini. Ciri-ciri tadi ya, yang dia tuh punya skill yang masih relevan nggak, dia mau berkembang nggak, dia mau mengembangkan skillnya nggak, dia mau belajar terus nggak gitu kan. Dan kedua, dia apakah sudah bisa memberikan kontribusi keuangan nggak kepada perusahaan gitu kan. Yang ketiga, apakah dia yang ketiga ini pun jarang ya. Yang ketiga itu apakah dia sudah punya prestasi nggak di dunia luar gitu. Kalau nggak ya pasti dianggapnya beban. Kalau misalnya udah semua mencakup 3 nih, udah punya semua, tapi value-nya tetap nggak dinaikin sama perusahaannya, gimana tuh Coach? Value-nya nggak mau dinaikin, ya gampang deh, cari tempat lain pasti laku. Oke Coach, kan tadi kita udah bahas nih tentang karyawan yang jadi beban atau malah jadi aset. Nah, banyak nih pembisnis kecil yang takut salah rekrut dan trauma untuk rekrut karyawan baru. Ada nggak sih tips untuk mindsetnya yang tepat untuk mulai membentuk tim mereka gitu Coach? Ya. Mindset, balik lagi ke mindset owner ya, yang kita bicara berarti bagaimana akhirnya mereka bisa membangun tim yang merupakan aset buat perusahaan. Jadi kadang kalau dia takut merekrut, berarti kan dia takut nanti yang dia rekrut itu beban gitu ya, bukan aset ya. Tapi bagaimana dia bisa merekrut tim yang akhirnya menjadi aset. Nah itu kan penting ya. Nah jadi semua berawal dari asetnya, semua itu berawal dari mindsetnya dari si owner itu sendiri dalam mencari tim atau dalam membentuk tim gitu ya. Mindsetnya adalah yang menurut saya yang paling tepat ya, berdasarkan pengamatan saya adalah kalau si owner tersebut punya mindset bahwa saya merekrut atau membangun tim untuk menggerakkan proses bisnis, itu adalah mindset yang tepat tuh ya. Dia memang membangun tim dengan tujuan untuk menggerakkan bisnis, bukan hanya sekedar saya membangun tim untuk membantu saya. Ini beda loh gitu ya. Iya, yang satu dia ingin punya tim yang bisa menggerakkan bisnis, tapi kalau mindset yang salah adalah dia merekrut atau membangun tim sekedar untuk membantu dia. Ya, jadi cuma jadi pembantu doang kan. Oh iya, benar ya kan? Jadi kan ini kan bedanya kan langit bumi nih, antara langit dan bumi ya, gitu. Karena kalau dia punya mindset yang sebagai pembantu aja ya udah, gitu kan. Ya dia akan memperlakukan tim itu sebagai pembantu ya, apa adanya aja gitu kan. Tapi kalau dia mindsetnya adalah merekrut dan membangun tim itu untuk supaya menggerakkan bisnis,
Wah, banyak tuh muncul gitu ya, bagaimana mereka bisa membangun timnya agar akhirnya menjadi aset gitu Gitu. ya. Artinya apa? Dia merekrut bukannya sekedar yang mau dibayar murah aja, Mm-mm. contoh gitu ya, tapi yang memang berkualitas. Yang bukan berkualitas itu bukan hanya sekedar dia bisa mengerjakan pekerjaan yang dibutuhkan sekarang, tapi punya potensi untuk didevelop lagi ke depannya kalau memang dibutuhkan untuk dia untuk didevelop dengan skill-skill yang baru. Harus dilihat dari mulai direkrut pada saat Mm-mm. rekrutmen maksud saya gitu ya. Yang kedua adalah dia sebagai business owner harus mau berinvestasi. Bukan hanya berinvestasi mau bayar mahal untuk gajinya aja, tapi berinvestasi untuk mendevelop timnya itu gitu ya. Jadi si owner ini harus mau menyisihkan uangnya, anggarannya untuk misalnya mendevelop timnya, training, coaching, mentoring gitu ya. Oke. Mau membayar untuk Mm. mendidik si timnya itu. Oke nih coach, berarti dari awal rekrut tuh harus tahu dulu nih ya tujuannya untuk menggerakkan bisnis atau cuman untuk membantu bisnisnya aja gitu ya Betul coach. Oh, wah ya. menarik banget nih. Berarti untuk para pembisnis harus benar-benar tahu tujuan rekrut biar nggak salah rekrut. Nah, gimana sih coach pendekatan coach nih untuk bantu pemilik usaha membangun struktur tim yang tangguh terutama saat menghadapi perubahan kayak sekarang, kondisi Ya. sekarang gitu. Jadi kalau saya sebagai coach ya memberikan Mm-mm. coaching bukan ke bisnisnya lagi tapi ke ownernya. Mm-mm. Bagaimana saya mengcoaching dia agar dia bisa memiliki mindset tadi tim yang Mm-mm. tepat dan juga bagaimana agar dia bisa membangun timnya itu Oke. ya dengan efektif gitu ya, bukan sekedar untuk menjadi ya pembantunya dia aja dalam tanda kutip gitu ya. Oh Tapi iya, agar timnya nanti siap untuk menggerakkan menggerakkan roda bisnisnya. bisnis gitu ya. Oke. Jadi coachingnya itu lebih ke ownernya gitu ya. Hmm. Pertama yang tentunya yang mindset yang perlu dibenarkan atau sebagai owner gitu ya, dia harus berpikir bukan sebagai eh, karyawan lagi nih, tapi sebagai pemimpin, sebagai leader gitu ya. Bukan lagi mental karyawan. Mental karyawan itu artinya gini, ya owner itu ya kerja juga, semuanya dikerjain. Mm-mm. Dia akhirnya menjadi, kalau istilahnya banyaknya mengatakan menjadi spare part mesin yang penting di mesin tersebut. Kalau spare partnya nggak ada, mesinnya berhenti. Artinya kalau ownernya lagi nggak ada, bisnisnya Bisnisnya berhenti. Nah, mati. itu karena apa? Karena dia masih bermental karyawan gitu loh, Oh ya gitu. kan? Harus pindah menjadi mental ke Leader. leader. Dia harus menjadi leader di situ, memimpin. Jadi bukan bukan di dalam mesin itu, tapi Menggerakkannya. dia yang memiliki mesin itu. Oh oke Gitu oke ya. oke ya. Ya, yang memastikan agar mesin itu berjalan gitu dengan otomatis. Ya, jadi sebagai leader, dia jadi akan melihat timnya itu dengan cara yang berbeda. Ya, dia akan mendevelop timnya, memastikan agar timlah yang menggerakkan mesin, yang menggerakkan roda bisnis, Mm-mm. bukan dia lagi. Memastikan agar semua ditangani tim dengan baik. Caranya apa ya? Mendevelopnya, ya kan, skillnya, perannya, gitu ya. Dari sisi penghasilannya juga, gitu ya. Jadi harus dua nih untuk memastikan agar tim itu jadi aset. Dari tim itu sendiri juga ada usaha, ya, tapi juga harus dari ownernya Ownernya juga, juga gitu, punya iya. mindset yang tepat, gitu ya. Karena Oke. kalau dua-duanya ini nggak sinkron, nggak selaras, ya pasti salah satunya mental gitu. Bahaya juga tuh ya coach ya. Berarti Iya, benar-benar harus si ownernya ini harus punya jiwa develop ke timnya betul. sendiri. Sebagai leader harus punya Iya, jiwa leadership. leadership. Oke. Nah, wah menarik banget bukan yang tadi kita bahas-bahas. Nah, untuk kamu semua nih yang para pembisnis yang lagi ngerasa kurang nih buat ngebangun timnya, Coach Aditya ada kelas nih. Kelasnya apa tuh Coach namanya? Oke, tadi kita bicara agar si leader ini bisa mampu mendevelop tim. Ya, Iya. skill utama untuk mendevelop tim adalah skill coaching. Iya, Ya kan? betul. Jadi saya atau Kopora punya program pelatihan coaching, ya, program edukasi coaching yang sudah diakreditasi oleh ACF, ya, yang bernama Strategic Business Coaching Certification. Wah, nanti boleh dimunculin di sini ya untuk Ya. flyernya, Jadi silakan kalau ada yang berminat untuk belajar coaching, hubungi nomor dan kontak kontak personnya. terlampir Oke. itu. Dan jangan lupa komen-komen kalau masih ada yang kamu tanyain. Jangan lupa like dan subscribe. Dan saya Diana. Saya Aditya, Sampai sampai jumpa. jumpa.